Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pengajian kita masih tentang zikir sebelum tidur. Terakhir kita membahas tentang zikir ayat kursi di hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana kalau kita baca sebelum kita tidur itu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Sampai subuh kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manit taja'a madja'an lam yadhkurillaha fihi kana alaihi tiratun yaumal qiyamah wa man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kana alaihi tiratun yaumal qiyamah." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dengan sanad yang hasan. Siapa orang yang berbaring kemudian dia tidak berzikir, maka dia mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Di hadis-hadis sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita terkait zikir-zikir tertentu sebelum kita tidur, yang diajarkan kalimat-kalimatnya secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah cukup bahkan sangat banyak. Tapi ternyata juga ada hadis dalil yang memerintahkan kita supaya kita berzikir sebelum tidur, yang itu zikirnya itu zikir yang umum. Artinya zikir-zikir khusus yang begitu banyak yang diajarkan oleh Nabi sebelum kita tidur
ternyata juga masih ada peluang besar supaya kita juga berzikir mengingat Allah dengan zikir-zikir yang umum sebelum tidur. Saking pentingnya zikir. Harus banyak, memang harus banyak. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Wahai orang-orang yang beriman, ingat Allah. Zikirlah kepada Allah. Apakah cukup hanya sekedar zikir saja? Zikran katsira. Perintahnya adalah tidak cukup sekedar ingat Allah, tidak cukup sekedar zikir, tapi zikirnya itu zikran katsira, zikir yang banyak. Sehingga kalau kita lihat zikir-zikir yang terkait dengan aktivitas keseharian kita, itu banyak sekali. Bahkan aktivitas sebelum kita tidur itu juga sangat banyak. Bahkan tidak cukup dengan zikir-zikir khusus, tapi juga ada hadis yang memerintahkan atau yang mengisyaratkan supaya kita juga berzikir kepada Allah dengan zikir umum apa saja. Bisa membaca surat pendek yang kita hafal, bisa kita membaca potongan ayat yang kita hafal, bisa kita menyebut zikrullah yang umum, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, yang itu bebas. Karena orang yang tidak mengingat Allah sebelum dia tidur itu memang tidak dosa karena tidak wajib. Baik zikir yang umum maupun zikir yang khusus tidak wajib, makanya tidak dosa. Tetapi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat alaihi minallahi tira yaumal qiyamah. Orang itu akan mendapatkan kerugian pada hari kiamat. Hadis lain menyebutkan wa in dakhalul jannata litsawab. Meskipun orang itu masuk surga disebabkan oleh pertama rahmat Allah dan amal kebaikannya selain zikrullah, meskipun dia bisa masuk surga tapi rugi. Seharusnya dia bisa mendapatkan derajat yang tinggi, tapi dia hanya sekedar masuk surga saja. Dia rugi. Orang yang berbaring mau tidur kemudian tidak berzikrullah sama sekali, kanat alaihi minallahi tira, maka dia hari kiamat akan mendapatkan kerugian. Maka yang baik adalah mengucapkan doa dan zikir-zikir khusus yang sudah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita sudah cukup sangat ngantuk dan sudah hampir-hampir mau tidur, atau bagi orang yang baru belajar Islam atau baru masuk Islam, ya sudah zikir yang umum saja, subhanallah, la ilaha illallah, bebas terserah. Wa man qa'ada maq'adan, siapa yang duduk dimanapun dia duduk, la yadhkurillaha ta'ala kanat alaihi minallahi tira. Siapa yang duduk kemudian dia sampai bangun tidak ada satu kalimat zikir pun yang dia ucapkan, kanat alaihi minallahi tira, maka dia rugi. Wa man masya ahadun mamshan, di riwayat lain ada tambahan seperti itu yang derajatnya sahih. Wa ma masya ahadun mamshan la yadhkurillaha ta'ala kanat alaihi minallahi tira. Dan siapa yang berjalan, dia jalan sampai berhenti itu tidak ada satu kalimat zikir pun yang dia ucapkan, maka dia mendapatkan kerugian hari kiamat.
Jadi ternyata tidak hanya tidur, bahkan duduk, bahkan berdiri kita jalan itu mestinya idealnya itu tidak kosong dari kalimat zikir, tidak kosong dari zikrullah. Makanya ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sesungguhnya sebagian dari tanda, sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian waktu siang dan malam, la ayatin liulil albab. Itu adalah pertanda bagi orang-orang yang berpikir, pertanda kuasa Allah, pertanda ada Allah. Bukan kita hidup begitu saja. Kalau sudah kita mendapatkan tanda-tanda itu, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga setiap hal yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan membuat lisan kita ini berucap, ya Allah, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah ulul albab, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Bagaimana itu realnya? Bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, qiyaman, mengingat Allah, wa qu'udan, duduk mengingat Allah, wa ala junubihim, dan ketika dia berbaring sekalipun zikrullah, mengingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Dan zikir itu kelihatannya ringan-ringan saja, tapi sesungguhnya berat. Yang istiqamah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jaga lisan kalian itu senantiasa basah karena mengingat Allah. Zikir siapa yang nggak bisa? La ilaha illallah, subhanallah. Tapi menjaga itu lisan kita senantiasa basah karena berzikir. Dikit-dikit mengucapkan kalimat thayyibah, dikit-dikit ingat Allah dengan lisan kita, itu yang sulit. Sehingga ayat ini turun ketika Nabi SAW sholat malam. Dan Rasulullah menangis di dalam sholat malam itu sampai subuh. Sampai Bilal datang mengingatkan Rasulullah sudah saatnya iqamat, sudah saatnya didirikan sholat subuh. Rasulullah belum datang. Bilal kemudian melihat Rasulullah SAW di rumahnya. Rasulullah sedang menangis. Limadza ya Rasulullah, limadza tabki wa qad ghafarallahu laka dzambak. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis padahal dosa-dosamu sudah diampuni? Rasulullah menjawab, ya Bilal, afala akunu abdan syakura, fa wallahi laqad nazalat alayya lailata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Aku menangis wahai Bilal, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, merenungi nikmat-nikmat Allah, menjadikan lisan berzikir, hati bersyukur. Wallahi laqad nazalat alayya lailata ayatun, wahai Bilal, demi Allah tadi malam itu turun ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbarha. Celaka orang yang membaca ayat ini dan tidak merenungi isinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil liulil albab, yang kita baca tadi, yang kita sebutkan tadi. Turunnya saja menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan bersumpah, celaka orang yang membacanya sedangkan tidak merenungi isinya. Setiap pergantian posisi kita hendaknya zikrullah. Kita duduk, kemudian sebelum berdiri atau sambil berdiri la ilaha illallah. Kita berdiri mau duduk subhanallah, mau berbaring la haula, bebas la haula wala quwata illa billah, atau Allahu akbar. Ini lisanuka la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu banyak ya, ini sebenarnya tidak lengkap. Kalau mau dilengkapi, wah banyak sekali zikir-zikir yang disunnahkan untuk kita lafalkan sebelum kita tidur. Banyak yang sudah hadis-hadisnya sudah kita baca. Terakhir paling tidak itu ya Allahu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sebelum tidur. Kemudian kalau zikir-zikir khusus itu enggak ada yang hafal, kalaulah begitu ya paling tidak ada banyak kalimat-kalimat bebas yang kita ucapkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan syariat ini juga bahkan mengajarkan zikir apalagi saat kita beraktivitas. Wong kita mau tidur saja banyak zikirnya. Wong kita di tengah-tengah tidur ngelilir itu juga ada zikir. Jangankan beraktivitas, mau berkendara, jangankan beraktivitas, kita mau makan, menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mau tidur, mau istirahat, kita tidak ingat apa yang terjadi saat kita tidur. Itu saja ada zikirnya. Bahkan ketika tengah malam kita ngelilir, bangun malam terus tidur lagi, itu pun syariat mengajarkan ada zikirnya. Bahkan riwayatnya ada di Bukhari, di Sahih Bukhari. Betapa zikir itu memang harus menjadi jiwa kita, jiwa orang beriman. Apa sih artinya kita ngelilir sejenak begini, melihat jam terus tidur lagi? Oh masih jam 11 ya tidur. Oh ternyata masih setengah 12. Itu ada tuntunan syariat diriwayatkan oleh sahabat mulia Ubadah bin Samit yang ada di Sahih Bukhari. Ada zikir yang disunnahkan supaya kita ucapkan. Bahkan tidak hanya ngelilir, tidak hanya bangun sadar begini. Antara sadar tidak sadar, ketika kita mulet. Apa mulet itu? Kita ngelipah kanan kiri, itu juga ada zikir yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka benar kata sahabat mulia Abdullah bin Abi Aufah meriwayatkan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukthiru dzikr. Rasulullah itu orang yang banyak zikir. Banyak zikir. Kami dulu waktu ya ada guru kami yang setiap pindah posisi itu selalu zikir. Ngajar itu. Ngambil spidol mau nulis la haula wala quwata illa billah. Nulis itu zikir. Terus nanti duduk mau habis terangin gitu duduk la ilaha illallah. Mau berdiri lagi, mau menjelaskan mau berdiri itu Allahu akbar. Pokoknya setiap kali ganti posisi mesti beliau itu ada kalimat zikir yang beliau ucap. Hadis berikutnya hadis dari sahabat mulia Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu tentang zikir saat ngelilir. Terbangun.
Ketika terbangun tengah malam terus mau tidur lagi, itu adalah momen waktu ghaflah, momen orang yang lengah sebenarnya. Tapi kita orang beriman disyariatkan supaya jangan lengah. Jangan lengah dari ikatan kita dengan Allah. Ada zikir yang disyariatkan untuk diucapkan, dan bahkan momen itu adalah salah satu momen, salah satu waktu yang doa itu mudah diijabah oleh Allah. Jadi kalau saat kita sujud dalam sholat, fa'akthiru fihi doa, banyaklah berdoa. Faqaminun ayyustajaba lahu, maka itu lebih kemungkinannya sangat besar untuk diijabah. Ya memang kalau kita sujud itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah saat dia sujud. Saat kita sujud banyak berdoa, lebih mudah diijabah, memang pantas. Tapi ada waktu yang itu waktu ghaflah, waktu orang lengah, saat dia ngelilir, terus itu waktu yang dimasukkan oleh syariat sebagai waktu yang mustajab. Bagaimana orang ngelilir itu? Waktu ngelilir itu ternyata waktu mustajabah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, waktu yang mustajab salah satunya adalah waktu ngelilir terus doa. Tapi harus berzikir ini dulu yang diajarkan oleh Nabi ini. Berzikir, kemudian meminta ampun kepada Allah, terus berdoa, ustujibalah, dikabulkan oleh Allah. Idza rumta, itu ada waktu-waktu mustajabah dari banyak hadis, itu kemudian dikumpulkan oleh seorang ulama dalam satu nadom. Idza rumta auqatal ijabati fatu, kalau ingin mudah diijabah oleh Allah maka berdoalah di waktu-waktu berikut ini. Fi thuluthil akhiri wa indahatil wabili wa baina ta'dinin wa baina iqamati wa kadas sujuda fajidda fihi wa hawili waliman afaqa minal manami faja'a bi tahlili wa dzikri syarifil fadili wa taharra sa'ata jum'atin wa zamanah, dan seterusnya. Yang nomor 5 ini saat melilir. Idza rumta auqatal ijabati fad'u, kalau pengen mudah diijabah oleh Allah berdoalah di waktu-waktu berikut ini. Fi sulusil akhiri, pada 3 malam terakhir. Wa indahatil wabili, dan ketika hujan. Wa baina ta'dzinin wa baina iqamati, antara adzan dan iqamat. Wa kadas sujuda fajidda fihi wa hawili, dan ketika sujud wa kadas sujuda fajidda fihi wa hawili waliman afaqa minal manami faja'a bi. Yang kelima ini waliman afaqa, dan bagi orang yang afaqa, yang sadar, minal manami, dari tidur, maksudnya ngelilir. Waktu yang mustajab yang kelima itu waktu melilir, dan waktu ketika dia sadar dari tidurnya saat dia melilir, faja'abi, kemudian dia datang dengan tahlili wa dzikri syarifil fadili, mengucapkan zikir yang disebutkan di dalam hadis, maka itu setelah itu dia berdoa, diijabah oleh Allah, mudah diijabah oleh Allah. Bagaimana zikirnya? Nah, zikirnya sebenarnya kita semua sudah hafal dan insya Allah sudah dipraktekkan. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ta'ara minal laili," siapa yang bangun dari tidur di waktu malam. Nah, ini maksudnya bangun bukan di akhir malam, bukan kita bangun terus kita bangun di akhir, itu bukan, tapi ini bangun di tengah malam. Nah, itu penjelasan syarah hadisnya begitu, dijelaskan para ulama. Siapa yang bangun dari tidur di waktu malam, di tengah malam, yakni ngelilir bahasa kita. Faqala, kemudian ketika dia ngelilir itu, dia mengatakan atau dia mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu zikir. Tiga ini. Itu zikir yang populer, cuma ya dikombinasikan di sini ya menjadi satu ya. Tiga zikir itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi nomor satu, nomor dua subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, 4 zikir itu. Kemudian yang ketiga la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor satu. Itu yang di Bukhari. Adapun di riwayat lain itu ada tambahan-tambahannya, tapi juga sahih. Sanadnya sahih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadil khair wa huwa ala kulli syai'. Ada tambahan yuhyi wa yumit biyadil khair. Tapi biar gak panjang-panjang, cukup yang di Bukhari sini saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup itu aja. Tapi kalau ada tambahan sebagai wawasan keilmuan saja, bahwasanya tambahan itu bukan tambahan yang tidak sah, ya, tambahan itu ada hadisnya yang juga sahih. Cuma sahihnya enggak seperti di Bukhari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor 1. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketiga la haula wa la quwwata illa billah. Riwayat lain itu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada aliyil azimnya. Setelah kita mengucapkan 3 zikir itu, kemudian summa qala Allahumma ighfirli. Setelah mengucapkan 3 zikir itu, kemudian dia mengucapkan Allahumma ighfirli. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku. Allahumma ighfirli. Au da'a ustujiba lahu. Kalau dia minta ampun, diampuni. Kalau dia terus berdoa, maka dikabulkan doanya. Dikabulkan doanya. Jadi la ilaha illallah tadi gelilir. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Kemudian berdoa, Allahumma inna nas'aluka, terus dan seterusnya. Berdoa. Ustujibalah, dikabulkan. Fa in tawaddu'a summa shalla qubilat sholatu. Dan apabila dia wudu kemudian dia sholat, diterima sholatnya. Kalau dilanjutkan wudu dan sholat, tapi kalau ngelilir saja terus zikir terus doa terus tidur lagi tidak masalah. Atau ke kamar mandi mau buang hajat kemudian balik lagi tidur, ya nggak apa-apa.
Ini karena temanya tema zikir terkait dengan tidur, sebelum tidur, di tengah tidur, dan bangun tidur. Maka ini yang disebutkan, yang dititik beratkan ya hanya zikir. Zikir, kemudian Allahumma ghfirli, minta ampun sama Allah, kemudian berdoa. Masya Allah. Jadi salah satu waktu mustajab adalah waktu ngelilir. Jadi tidak terkait dengan jamnya, yang ngelilir kapan saja. Ngelilir jam 12, jam setengah 1, jam 1. Terkait dengan ngelilirnya, saat dia ngelilir, kemudian zikir ini 3 tadi, terus Allahumma ghfirli, minta ampun sama Allah, terus berdoa, dikabulkan oleh Allah. Bahkan sebenarnya ini ya, zikir ini ya, itu ada ayatnya ya, menurut tafsiran sebagian ahli tafsir. Wasabbih, firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Salah satu tafsirannya adalah bangun ngelilir. Ada ayatnya. Kita ngelilir terus diam saja terus langsung tidur. Kita enggak ngikut ayat wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Tafsirnya ada 3 tafsirannya. Bangun itu maksudnya 1, bangun sholat. Maksudnya kita bangun berdiri. Qiyamul lail, hina taqum, qiyamul lail itu bertasbih memuji Allah. Atau yang kedua tafsirannya bangun dari majelis. Bangun dari majelis, buyaran dari majelis. Fasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu ketika engkau bangun dari majelis. Maksudnya adalah doa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang diajarkan oleh Nabi. Dan tafsiran yang ketiga adalah tafsiran ketika bangun tidur. Dan bisa 3-tiganya. Mau sholat, ketika bangun dari majelis, dan ketika bangun tidur. Karena ayatnya umum. Wasabbih, makanya para ulama menjelaskan 3 tempat itu. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, maksudnya bangun dari tidur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini tauhid la ilaha illallah. Jadi kita baru ngelilir hidup ini. Hidup lagi. Coba kalau kita ngelilirnya ternyata sudah di alam barzakh. Kita ngelilir malam. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah yang memiliki kerajaan. Walaul hamdu, dialah yang memiliki pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia pula berkuasa atas segala sesuatu. Ya, ketika kita mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah, kemudian menafikan segala bentuk kemusyrikan, dan mengisbat bahwasanya kerajaan kekuasaan milik Allah, yang berhak dipuji hanyalah Dia, dan Dia Maha Kuasa melakukan segala sesuatu. Kemudian kita terus memuji subhanallah. Setelah ikrar tadi itu ya, kemudian subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, Allahumma ghfirli. Kemudian berdoa
Bahasa Indonesia juga tak masalah karena di luar sholat. Ya. Doanya itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa bebas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mendapatkan fadilah ini ngelilir itu apakah ngelilir yang normal, yang tabii, ngelilir yang wajar, ataukah termasuk ngelilir yang disengaja? Apakah masuk juga mendapatkan keutamaan ini? Maksudnya ngelilir yang disengaja itu misalnya pengen dapat fadilah ini, pengen ngelilir jam 12:30 misalnya. Akhirnya terus disetel ini ya, apanya ini, alarmnya. Karena ngelilir nggak mesti gitu ya, nggak mesti ngelilir itu. Kadang ngelilir, kadang boten. Nah kalau kepengin begini nih, terus nyetel alarmnya 12:30 biar nanti saya terbangun, terus zikir ini, minta ampun, berdoa, terus tidur lagi. Apakah boleh semacam itu? Nah, tentu yang tak pakai alarm sudah jelas. Sudah jelas masuk hadis ini. Kemudian yang pakai alarm atau pakai pesan supaya dibangunkan ya, anggota keluarganya atau bagaimana ya, atau minta dibangunkan yang lagi ronda atau bagaimana. Nah, itu juga dijelaskan oleh para ulama juga masuk dalam kategori ini ya. Karena tidak ada syarat melilirnya itu harus melilir yang normal ya. Tapi ini ngelilir pokoknya bentuk semua ngelilir. Pokoknya dia bangun di tengah malam terus nanti mau tidur lagi. Pokoknya itu baik dia bangun dengan otomatis sendiri secara alami ataukah di setting pakai alarm atau bagaimana, itu gak masalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah yang mendapatkan fadilah ini disyaratkan sebelum dia tidur, waktu mau tidur ya, awal tidur itu, apakah disyaratkan dalam keadaan suci punya wudu ya, karena ada beberapa fadilah yang hanya didapatkan oleh orang mukmin yang mengawali tidurnya dengan wudu atau tidur dalam keadaan suci. Ada yang tanpa mensyaratkan dalam keadaan suci, ada yang terang-terangan mensyaratkan dalam keadaan suci ya, misalnya yang didampingi oleh malaikat di dalam kainnya, bajunya, itu yang tidur dalam keadaan suci. Nah, hadis yang ini fadilah tentang zikir, ngelilir kemudian berdoa, apakah doanya yang diijabah oleh Allah itu apakah disyaratkan sebelumnya itu pakai wudu atau sebelumnya itu tidur dalam keadaan suci, apakah disyaratkan demikian? Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama tidak mensyaratkan itu karena dalilnya yang ada di Bukhari ini tidak ada syarat harus dalam keadaan suci ketika dia tidur. Tetapi ada dalil di hadis yang lain mensyaratkan dalam keadaan suci. Kalau kita tidurnya dalam keadaan wudhu, sudah gak ada pembahasan, mesti ini masuk ke dalam dalil ini ya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat ulama adalah tatkala dia tidurnya itu tidak dalam keadaan suci, kemudian ngelilir dan berzikir, ini apakah juga makbul doanya? Nah, ini yang khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama tidak mensyaratkan, berpegang pada hadis ya ini ya, hadis yang ada di Sahih Bukhari, dan sebagian ulama mensyaratkan ya, karena ada hadis riwayat lain itu ma min abdin, ya Rasulullah bersabda ma min abdin, tidak ada seorang hamba bata ala taurin, dia tidur dalam keadaan suci, tsumma ta'ara minal lail, kemudian dia ngelilir malam hari, fasa'alallaha syai'an, kemudian minta kepada Allah sesuatu,
min amrid dunya wal awil akhirah, dari urusan kebaikan dunia ataupun akhirat, illa a'tahullahu iya, kecuali Allah berikan untuknya. Hadis ini bukan di Bukhari, tetapi derajatnya juga sahih. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan ala syartil Bukhari. Bukan di Bukhari, tapi syarat-syarat Bukhari itu memenuhi kriteria hadis ini, yang mensyaratkan harus dalam keadaan suci. Ya. Tapi sebagian ulama tidak harus dalam keadaan suci. Kalau dalam keadaan suci lebih baik. Karena memang di hadis lain itu disebutkan demikian. Ada kalimat dia tidur dalam keadaan suci. Ini jelas lebih baik. Tapi di riwayat Bukhari Rasulullah tidak menyebutkan demikian. Rasulullah hanya mengatakan man ta'ara minal laili faqala, siapa yang terbangun malam hari kemudian mengucapkan zikir 3 tadi. Tidak menyebutkan syarat harus dalam keadaan suci. Jadi itu dipahami, dalam keadaan suci lebih baik. Tidak dalam keadaan suci waktu tidur tidak apa-apa, dan mendapatkan fadilah diijabah oleh Allah ketika dia berdoa. Zikir 3, kemudian Allah maghfirli, kemudian berdoa bebas, ustujibalahu, akan dikabulkan oleh Allah. Sudah Isya, kita tutup dengan fasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.